mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih Fadli dan juga pendengar serta pemirsa kanal YouTube RRI IKN dimanapun Anda berada. Baru saja selesai kegiatan sosialisasi dan juga edukasi untuk keselamatan berkendara yang diinisiasi dari staf khusus bidang keselamatan publik Otorita Ibu Kota Nusantara, dan hari ini ditargetkan 3.000 unit helm sudah terbagi untuk seluruh masyarakat dan juga para pelajar. Di samping saya sudah bersama dengan staf khusus bidang keselamatan publik Otorita IKN, ada Irjen Pol Edgar Diponegoro SIKMH, Pak Edgar, dan juga Pak Kasat Lantas Polresta Penajam Pasir Utara. Baik, saya ke Pak Edgar terlebih dahulu. Ini tadi kita sudah berbagi helm begitu ya, dan juga melaksanakan edukasi untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Sepaku ini. Bisa disampaikan lagi seperti apa tujuan daripada kegiatan ini dan juga menyasar kalangan mana saja, Pak? Ya, terima kasih Mbak Waude dan para pendengar yang budiman, bahwa hari ini kami Otorita Ibu Kota Nusantara bekerjasama dengan Forkopimda tingkat kabupaten. Kami ditemani oleh Kasat Lantas Kabupaten Polres Penajam Pasir Utara, kemudian Kapolsek Sepaku Polres Penajam Pasir Utara, dan Kabid Lantas dan Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mereka bertiga sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi keselamatan berkendaraan bermotor di jalan raya. Nah, kami berharap masyarakat kita yang tadinya masyarakat di pedesaan yang situasi lalu lintasnya tidak begitu padat, kemudian berubah menjadi Ibu Kota Nusantara yang tiba-tiba terjadi lonjakan kepadatan kendaraan bermotor di jalan raya, maka kami merasa prihatin apabila terjadi potensi kecelakaan dengan fatalitas yang tinggi. Memang berdasarkan data terjadi lonjakan yang signifikan dan terjadi tingkat fatality yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan sosialisasi seperti ini kita mengharap adanya kesadaran kepada para masyarakat, kepada pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor untuk bisa cinta dan mau menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan bermotor, sehingga apabila mereka ada potensi kecelakaan di kemudian hari akan terlindungi kepalanya dan tingkat fatality-nya menjadi tereduksi. Kira-kira seperti itu tujuan kami. Dan kami berharap ini menjadi kebiasaan, bukan saja karena setelah diberikan kemudian helmnya disimpan di rumah. Tidak, tetapi kami ingin helm itu digunakan kapanpun dan kemanapun ketika mengendarai sepeda motor. Oke, baik. Tadi juga sempat ada yang menarik nih ketika sambutan Pak Edgar yang mengatakan bahwa ciri-ciri untuk menjadi masyarakat ibu kota itu adalah yang tertib, lalu lintas, dan taat hukum, begitu ya Pak Edgar? Betul, ya? betul. Oke, baik, saya ke Pak Kasat Lantas lagi nih. Dari PPO sendiri, ini kan sebelum ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara mungkin di tahun 2022 ya. Nah, saat ini kita lihat sendiri tingkat mobilitas kendaraan ini cukup padat untuk wilayah Sepaku yang hari-harinya dilewati oleh kendaraan bertonnase besar dan juga mungkin kendaraan roda 2 sudah semakin padat. Mungkin bisa dijelaskan juga ini seperti apa untuk tingkat lalu lintas kita serta dari laka lantas yang terjadi di Sepaku dan Penajam Pasir Utara ini, Pak Rondi. Jadi yang pertama tadi terkait mobilitas kendaraan, seiring berubahnya kita menjadi IKN Nusantara, yang jelas volume kendaraan meningkat drastis. Yang dulu hanya pedesaan, mungkin yang dulu tingkat kecelakaan hampir tidak ada, sekarang di Sepaku ini sudah tinggi. Minimal rata-rata itu sekitar 5 sampai 10 kecelakaan tiap bulan ya, dimulai dari Januari sampai dengan Juli ini. Oke, tapi kalau untuk tingkat kesadaran dari masyarakat dalam berkendara seperti apa juga nih, Pak? Maka dari itu salah satu tujuan diadakan sosialisasi, kita justru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, karena fakta di lapangan memang masyarakat kita ini masih perlu diadakan edukasi, sosialisasi
guna menyongsong masyarakat di kota metropolitan yang tertib berlalu lintas, memakai helm, dan tidak ugal-ugalan di jalan raya. Oke, apakah sudah ada pemetaan gitu Pak di titik-titik mana saja yang rawan ini Pak untuk laka lantasnya? Jadi untuk daerah Sepako ini sebenarnya banyak titik-titik rawan seperti di kilometer 15 di Semoy, kilometer 31 di Semoy, kemudian kilometer 34 di daerah Bumi Harapan, serta beberapa jalan negara lainnya karena kita ini masih kekurangan penerangan maupun rambu-rambu. Oke, tapi kalau untuk personil sendiri? Untuk personil sendiri kita siap siaga 24 jam. Kita ketika ada sedikit trouble atau sedikit arus lalu lintas yang tersendat, kita langsung diturunkan personil, artinya Polri hadir, Polantas hadir guna melancarkan arus kembali. Baik. Apa pesan ini Pak Rondi untuk para masyarakat gitu dan juga mungkin yang akan melintas dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara maupun sebaliknya nih Pak? Ya. Pesan apa yang bisa disampaikan? Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi berkaitan dengan acara ini, helm yang sudah dibagikan agar dipakai setiap saat, setiap berkendara. Kemudian yang kedua, pastikan kondisi badan pengemudi dan kondisi kendaraan dalam keadaan optimal sehingga tidak menimbulkan laka lantas, karena salah satu penyebab laka lantas itu dari faktor manusia maupun faktor kendaraan. Kemudian yang ketiga, untuk kendaraan-kendaraan diimbau tidak overload. Kemudian yang selanjutnya, agar masyarakat kita ini sudah menuju masyarakat IKN, sehingga budaya berlalu lintasnya juga harus semakin tinggi, sehingga tertib lalu lintas yang diimpikan di Ibu Kota Nusantara ini bisa terwujud. Oke, amin ya. Itu adalah mimpi kita bersama begitu Pak Edgar ya. Betul. Dan mungkin tadi juga Pak Edgar sampaikan ini baru tahap yang pertama begitu. Nah, berarti masih akan ada tahap-tahap selanjutnya juga, apakah dengan kegiatan yang sama atau seperti apa ini Pak Edgar? Ya, ini kan rintisan. Ini rintisan dan kami berharap kita bisa hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Ibu Kota Nusantara, karena begini, tadi sudah saya sampaikan bahwa menjadi warga kota itu adalah warga yang diharapkan menjadi masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang paham hukum, tertib hukum, dan taat hukum. Nah, kira-kira seperti itu arahnya. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini tidak boleh dibatasi sekali cukup, 2 kali cukup, tidak. Tapi kita evaluasi terus, apakah tingkat kesadaran sudah ada pada masyarakat untuk mau menggunakan helm. Yeah. Sehingga harapan kami terus kita bisa melakukan hal seperti ini, dan satu harapan kalau bisa RRI bisa memberikan sponsor juga. Siap, selalu. Oke, kalau untuk sekarang kendaraan roda 2, kalau untuk kesadaran roda 4 nantinya apakah juga sudah ada planning kah? Ya, kami sudah berbincang dengan Pak Kasalantas dan juga Pak Kapolsek untuk menjadikan status wilayah Penggalan, ya Penggalan masih ya, belum seluruhnya. Penggalan di dekat Polsek sampai dengan di dekat pasar itu menjadi kawasan tertib lalu lintas. Itu rencananya. Sehingga siapapun yang melintasi itu nanti bisa mematuhi aturan berlalu lintas. Dan harapannya penggalan-penggalan itu semakin banyak. Sehingga secara keseluruhan alur lalu lintas dari pintu masuk Ibu Kota Nusantara sampai pintu keluarnya itu semuanya berjalan dengan tertib. Itu tujuan kami. Baik. Sesuai dengan tupoksi ya, untuk keselamatan publik. Betul. Baik, demikian pendengar dan juga pemirsa RRI IKN dimanapun Anda berada. Semoga apa yang sudah kita perbincangkan ini bisa menjadi starting point untuk kita semua ya, dalam kesadaran untuk pentingnya tertib berlalu lintas agar menghindari tadi fatality ketika terjadinya laka lantas. Dari alun-alun Bukit Raya, kami yang bertugas, saya reporter Waudiarina Mustika, pengarah acara Femi Sari Ora, dan kameramen Muhammad Ridho Saputra. Kita kembali ke studio bersama Fadli dan Victor. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.